Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Sandiaga Uno, CEO PT Saratoga Investama. Pengusaha muda sukses ini pernah masuk dalam jajaran 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Sandiaga Uno memulai bisnisnya pada saat krisis moneter melanda Indonesia di sekitar tahun 1998. Di masa yang penuh dengan ketidakpastian politik dan ekonomi itu, Sandiaga melihat peluang untuk berinvestasi. Bersama dengan Edwin Suryajaya, ia mendirikan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, sebuah perusahaan investasi keuangan yang kemudian berkembang pesat. Saat ini Saratoga menanamkan investasinya di berbagai bidang usaha, antara lain di bidang sumber daya alam, infrastruktur, dan produk konsumen. Kegemarannya berolahraga renang dan lari membentuk Sandiaga menjadi pribadi yang disiplin, tenang dalam bertindak, ulet, dan dinamis. Filosofi dari olahraga ini menunjang kegigihan usahanya dalam membangun bisnis. Pemirsa, sudah bersama saya CEO Saratoga Investama, Sandiaga Uno. Pak Sandi, ini Saratoga Investama sebuah grup yang relatif baru. Kalau dilihat yang grup-grup, ada grup Salim, Sinarmas, dalam waktu sekitar 14-15 tahun. Dan kelihatan sudah cukup besar ya. Ini bisa dijelaskan ini core bisnis, lini bisnis dari Saratoga ini. Ya memang kita mulainya di tahun 98 di masa puncaknya krisis ya. Puncaknya krisis. Waktu itu saya ingat banyak mobil-mobil lagi dibakar di dekat Semanggi, terus demo itu tiap hari gitu loh di Bundaran HI. Dan ada yang salah satu konsultan internasional yang menyatakan bahwa Indonesia itu nggak akan bisa survive dari krisis ini karena satu, terlalu besar, terlalu beragam, terlalu banyak pulau katanya. Indonesia juga dianggap karena PDB-nya di bawah $1.000 per kapita dan sedang transformasi menuju full-fledged demokrasi, itu tidak ada case study yang akan sukses. Nah, kami nggak memiliki pilihan lain karena kita adalah putra-putra bangsa. Waktu itu semua capital keluar daripada Indonesia, nggak ada yang melirik Indonesia. Kami masih percaya bahwa banyak investasi di Indonesia yang akan memiliki potensi maupun peluang yang bagus ke depan. Jadi walaupun waktu itu lagi rendah, tapi akan balik lagi ya ekonomi. Kita yakin lebih baik ya? Selama kita bisa mengidentifikasi sektor maupun tim manajemen yang kuat. Oleh karena itu kita identifikasi 3 sektor. Sektor pertama itu adalah sektor sumber daya alam, karena Indonesia memiliki begitu banyak karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sumber daya alamnya bisa dari batu bara sampai minyak dan gas bumi, maupun juga perkebunan. Itu merupakan core strength dari Indonesia. Sektor yang kedua yang kami fokuskan adalah infrastruktur, karena kita yakin setelah krisis waktu itu peran negara untuk membangun infrastruktur itu bisa dilihat hampir tidak ada. Sudah memikir tentang infrastruktur Bapak? Kita sudah memikir infrastruktur itu di awal tahun 98, dan waktu itu yang kita bidik pertama kali adalah telekomunikasi. Setelah itu kita mulai masuk ke power plant atau pembangkit listrik, dan terakhir kita mulai masuk ke pembangunan jalan tol. Nah, sektor ketiga adalah sektor yang paling terakhir yang kita rasakan. Walaupun Indonesia ini ditimpa krisis waktu itu di tahun 98, akan mengalami golden time dari segi consumer goods dan services. Jadi jasa-jasa konsumer dan produk-produk konsumer itu akan bagus ke depan. Kenapa? Karena 240 juta rakyat Indonesia ini akan terus berkembang, demografi bonusnya akan masuk. Tapi kita terus terang ketinggalan nih berinvestasi di consumer goods dan services. Baru 5 tahun terakhir kita baru mulai masuk ke sana. Ya, alhamdulillah hasil kerja keras kita mulai membuahkan hasil di pertengahan tahun 2000. Waktu kita
pertama kali melakukan IPO, salah satu anak usaha kita di 2008, saya cari tuh konsultan yang menyatakan bahwa Saratoga nggak akan berhasil karena Indonesianya sendiri juga nggak akan berhasil. Memang ada konsultan bilang Ada begitu, konsultan begitu, konsultan internasional. Terus saya ya nggak ketemu, mungkin dia udah dipecat juga ya kali. Tapi apa yang terjadi adalah bukan hanya Indonesia yang berhasil tumbuh berkembang sebagai negara demokrasi dan juga negara yang sekarang ekonominya makin lama makin solid, tapi juga perusahaan-perusahaan yang betul-betul percaya bahwa Indonesia akan sukses itu ternyata juga mampu tumbuh dan berkembang. Disebut kami tadi, berarti ada rekan-rekan ya? Siapa aja begitu yang bikin perusahaan 98 ya? Waktu 98 itu Pak Edwin Suryajaya yang senior saya dan beliau putra kedua dari bos saya, Pak William. Pak William itu mentor saya dan kebetulan Pak Edwin yang memberikan kepercayaan. Waktu itu anak muda umur 27-28 tahun, kebetulan baru kembali dari luar negeri. Dia bilang, "San, mau nggak kita mulai ngelihat peluang investasi di Indonesia?" Terus terang saya juga bingung gitu ngelihat ke Pak Edwin, investasi apa Pak? Orang di luar aja pada lagi rusuh begini. Tapi dia punya visi juga dan saya sama-sama bisa menyesuaikan visi tersebut bahwa dari segi peluang usaha Indonesia pasti akan selalu ada walaupun siklus krisis, siklus ketidakpastian itu pasti ada. Tapi jadi sempat ketemu Om William ya? Saya justru beruntung karena di masa-masa senjanya Om William itu dia punya banyak waktu, dia banyak memberikan mentorship kepada saya. Saya bisa makan siang paling enggak 2-3 kali seminggu sama dia. Di situ nilai-nilai luhur dia sebagai pengusaha itu yang saya serap banyak. Jadi sekarang ini sudah 4 lini bisnis ya? Sekarang 3 lini bisnis kita, yaitu sektor sumber daya alam, infrastruktur, dan consumer goods. Ya. Bagaimana perkembangan masing-masing lini bisnis ini? Kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Tadi sudah dijelaskan lini bisnis itu. Kita coba melihat yang berbasis sumber daya alam. Itu ada batu bara, ada power plant ya, ada minyak ya, dan power plant yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tapi dalam perkembangannya memang sempat booming ya, luar biasa, ada dan batu baranya. Tapi sekarang kan surut. Nah, ini bagaimana? Ya, ini merupakan tentunya siklus ya. Yang kalau kita sebut sebelumnya adalah commodity super cycle, di mana siklus secara sangat-sangat maksimal dari bidang komoditis itu terjadi sebetulnya di awal tahun 2000-an sampai terakhir di 2010-2011. Di mana waktu tahun 98 kita mulai berinvestasi itu kita memang bidik lini-lini usaha yang akan mendapatkan keuntungan begitu ekonomi Asia keluar dari krisis. Nah, waktu itu kita identifikasi sumber daya alam dan khususnya batu bara, kelapa sawit, minyak dan gas bumi. Yang kita lihat waktu itu memang memiliki suatu trajektori yang sangat positif. Nah, kita nggak menyangka sampai angkanya begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu memang terjadi yang kita lihat sebagai fenomena sumber daya alam, di mana Indonesia waktu itu menjadi penyuplai terbesar batu bara termal di dunia. Kita juga dianggap sebagai surganya minyak karena ada minyak di bawah bumi, ada minyak di atas bumi, yaitu kelapa sawit. Nah, ini yang sebetulnya kita terhenyak, tertidur lelap bahwa semua karunia batu bara, kelapa sawit dan lain-lain ini tidak menghasilkan industri olahan yang sebetulnya hadir di sini. Jadi waktu pemerintah belum mencanangkan hilirisasi industri, Anda sudah berpikir ke sana ya? Kita sudah berpikir dan kita sudah mulai masuk untuk batu bara ke pembangkit listrik. Bahwa ke depan nggak boleh lagi kita hanya ekspor batu bara, tapi kita harus mengolah sumber daya alam itu menjadi listrik yang betul-betul akan mengubah hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengenai kelapa sawit, harus hadir industri hilir. Oleh karena itu kita masuk ke refinery. Sekarang udah mulai dibangun? Sudah? Kita sudah memiliki refinery di Bojonegoro untuk mengolah minyak dari
hasil produksi mobil Cepu Limited. Jadi kita kan agak sedikit terlena karena selama ini mengekspor bahan mentah dan mengimpor bahan jadi. Betul. Jadi kita ke depan bahwa transformasi Indonesia itu harus mampu mengolah bahan mentah yang diproduksi oleh alam Indonesia ini untuk menjadi bahan setengah jadi atau maupun bahan jadi yang memang diperlukan oleh populasi dan market pasar Indonesia. Nah, ini yang menjadi suatu fenomena yang terjadi di akhir tahun 2011, 2012, 2013 sampai sekarang 2015 bahwa komoditis ini terus turun. Minyak sudah mendekati $45, batu bara sudah ada di $60. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak memiliki strategi bisnis yang kuat, di mana biaya memproduksi minyak dan gas bumi, biaya memproduksi kelapa sawit, maupun biaya memproduksi batu bara ini tidak kompetitif, kita tidak akan mampu bersaing. Beruntung perusahaan-perusahaan yang kita fokuskan, Bang Primus, bisa terus mengalami pertumbuhan walaupun dengan keadaan weak commodity cycle ini. Kalau untuk sawit sudah panen? Sawit sudah panen, kita sekarang ada di 2 perusahaan sawit yang boleh dibilang mungkin belum terlalu besar, tapi ada di skala menengah. Kita berharap mereka akan terus mengembangkannya. Ada di 12 provinsi sekarang kita, total daripada lahan perkebunan sawit kita ada di sekitar 100.000 hektar. Kalau minyak itu sudah produksi juga? Sudah produksi juga, kebetulan kami berproduksi di Sumatera Selatan maupun di Papua, dan kita juga punya ladang minyak sebetulnya di Myanmar. Myanmar ya, nah, begitu harga turun, Nah, itu ini, kalau biaya produksi berapa? Sekedar tahu. Karena nah dulu kita karena ternina-bobokan oleh harga yang tinggi, kita kadang-kadang lupa berinovasi, lupa melakukan terobosan-terobosan untuk memangkas kos. Nah, sekarang saya berikan tantangan kepada tim manajemen bahwa harga minyak di $45, kita ingin bagaimana caranya kita bisa paling tidak masih memiliki positive margin antara 10-20%. Jadi kalau misalnya 10-20%, kita minta mereka ongkos produksi per barrel minyaknya itu nggak boleh lebih dari $30. Dan kadang-kadang kalau misalnya bisa lebih kompetitif, bisa di bawah $20. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Batu bara juga yang sama. Teman-teman di Adaro maupun di beberapa anak usaha yang lainnya juga harus terus reinvent bisnis prosesnya supaya mereka memiliki biaya produksi yang sangat berdaya saing. sekarang yang cukup bagus adalah perusahaan telekomunikasi. Infrastruktur sekarang menunjukkan kinerja yang baik, bukan hanya telekomunikasi tapi juga pembangkit listrik. Karena pembangkit listrik itu memang investasi jangka panjang, tapi begitu berproduksi sangat stabil dan memiliki tentunya nilai tambah yang sangat besar. Saya lihat juga mungkin di bidang sektor consumer goods yang sekarang kami lagi tekuni, kami melihat bahwa Indonesia ini baru di awal daripada demografi bonus mereka. Dengan demografi bonus yang akan terus meningkat, saya percaya Indonesia akan menghadirkan begitu banyak peluang-peluang usaha di bidang consumer goods. Pemirsa, bagaimana strength dan threat dari Saratoga dalam kaitan dengan ekonomi Indonesia? Kami akan segera kembali. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi karena faktor global, ini mana yang merupakan kekuatan, tantangan dari Saratoga ini, Pak? Kalau kami melihat memang kekuatan kami adalah di people. Ini bisnis kepercayaan ya. Kami mengelola dana tahun ini 2015 kita berharap masih terus bertumbuh sesuai dengan trajektori 3-5 tahun terakhir. Kami berharap people yang selama ini menjadi tulang punggung kita akan terus mendorong pertumbuhan daripada kinerja perusahaan. Itu juga merupakan suatu threat karena yang dialami Indonesia khususnya di dunia usaha ini adalah human capital itu sangat sulit didapati. Ada baik di industri media maupun di industri mana orang yang bagus kerjanya itu sangat-sangat in high demand gitu. Betul. Jadi selain menjadi strength, ini juga menjadi threat kita ke depan bahwa people ini kita harus tingkatkan.
selain itu adalah inovasi. Di Saratoga ini kita dorong terus bahwa kita harus ada di depan tren, bahwa kita harus ada 1-2 langkah di depan tren, di mana sebelum menjadi tren investasi, kita harus membaca arah pasar kemana. Nah ini inovasi maupun kemampuan kita untuk menangkap tren ke depan ini adalah merupakan juga kekuatan kita. Juga yang saya rasa sangat-sangat penting di garis bawahi adalah karakter. People memang sangat menjadi besar. penting. Kalau Warren Buffett mengatakan, kalau saya dalam merekrut karyawan, terutama yang jabatan-jabatan puncak, 3 kriteria katanya. Pertama, integrity. Yang kedua, inteligensia, punya kompetensi. Yang ketiga, high speed level. Ya. Tapi dia bilang, nomor 2 dan 3 tanpa nomor 1, maka mereka akan membunuh perusahaan. Jadi integritas number 1 ya terbisnis. Iya betul. Karena tanpa integritas kita punya inteligensia maupun energi, passion, malah salah arah ya, karena kita nggak punya integritas yang memang menjadi salah satu kunci. Nah kadang-kadang bagaimana kita merekrut teman-teman yang terbaik itu susah, karena sekarang kan kalau kita melihat bahwa yang terbaik itu termotivasi dengan kompensasi aja. Tapi kita akhirnya melihat di balik yang terbaik ini kita ingin cari karakternya. Karakternya, kebangsaannya bagaimana, cinta nggak dia sama merah putih gitu. Karena kalau misalnya dia nggak cinta sama merah putih, lagi asik-asiknya membangun, tiba-tiba ditawarin pekerjaan di Hong Kong, pergi dia. Nah ini yang saya rasa menjadi tantangan buat kita, dan Indonesia ini udah kekurangan profesional, tambah banyak yang tersedot ke center financial yang lain, akhirnya mengakibatkan Indonesia tidak memiliki daya saing. Nah, untuk bisnis dari Saratoga, ketika yang bisnis berbasis sumber daya alam menurun, itu kira-kira andalan lini bisnis mana nih untuk tahun ini untuk mengangkat sales atau revenue dari perusahaan? Kita sekarang fokus di infrastruktur, karena infrastruktur itu menjadi peluang, karena selama ini kita 15 tahun lebih setelah krisis, banyak sekali infrastruktur yang mesti dibangun tidak dibangun gitu. Jadi kita sekarang fokus bagaimana caranya yang di bisnis sumber daya alam, misalnya di batu bara juga, kembangkan juga strateginya bukan dari pit to port, bukan hanya dari tambang ke pelabuhan, tapi juga tambang sampai ke listrik. Kita punya 2-3 strategi business power. Yang kecil-kecil kita lakukan melalui PT Tenaga Listrik Gorontalo, itu sudah beroperasi di kampung ayah saya di Gorontalo. Yang medium size itu melalui Medco Power, itu perusahaan yang 51% kami kelola, itu fokus di medium size, dan yang besar melalui Adaro Power. Pemirsa, bagaimana Saratoga ke depan dan bagaimana Saratoga bisa sampai ke level ini? Nantikan, kami akan kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Ini Saratoga sampai sebegini besar ini, bagaimana Anda kok bisa sampai ke level ini, dan dalam ranking orang terkaya di Indonesia Semakin turun. tapi sempat posisi 30 ke berapa, luar biasa sebagai anak muda Pak. Ya, saya terus terang nggak pernah bermimpi bisa mencapai target atau achievement capaian seperti ini. Waktu kami memulai di tahun 98 itu lebih ke arah survival mode, di mana saya waktu itu baru saja selesai di PHK di luar negeri, kembali ke Indonesia karena krisis ekonomi. Di perusahaan mana tuh? Waktu itu di perusahaan investasi. Di Singapura, karena krisis Asia, saya di PHK, saya kembali ke Indonesia, akhirnya memulai usaha. Singkat cerita, kalau saya lihat memang banyak sekali tangan-tangan halus dan kira-kira keputusan-keputusan yang menurut saya fenomenal yang kita ambil itu tentu dengan intervensi yang maha kuasa. Jadi saya ngelihat manusia itu
berikhtiar 100%, tapi hasilnya itu selalu ya kan man proposes, God disposes ya. Jadi itu saya percaya benar, dan saya juga percaya bahwa keberuntungan maupun keuntungan, peluang itu menghampiri orang yang memang kerja keras. Dan kata-kata kuncinya itu pantang menyerah, dan dia selalu melihat sesuatu itu positif. Ada optimisme di kalangan, khususnya nanti kalangan muda yang mau memulai usaha dan lain-lain. Itu memang banyak sekali tantangan atau rintangan kalau mau usaha di Indonesia. Mau mulai usaha itu kadang-kadang bikin PT-nya susah, perizinannya kadang-kadang repot, mesti betul-betul jungkir balik baru dapat itu. Itu merupakan adalah anak tangga mencapai kesuksesan. Tapi kalau lihat sekilas sejarah Anda ini, pertemuan Anda dan kemudian mitra Anda itu yang ikut membuat Anda sukses ya. Sangat. Bisa ketemu Om William, Pak Edwin, kemudian Pak siapa lagi, teman-teman lain sampai mana? Iya, Pak Teddy Rahmat, Pak Beni Subianto, Pak Boy Tohir, temu teman-teman di Taruh Bersama. Pak Rosan ya? Pak Rosan, di Rekapital itu, ya mereka adalah tentunya saya percaya dengan sistem partnership kemitraan, karena saya yakin saya nggak memiliki paket yang komplit. Betul. Pasti ada yang kurang dari saya. Mungkin saya terlalu optimis orangnya. Oleh karena itu diberikan mitra yang sangat konservatif kayak Pak Edwin. Pak Edwin itu orangnya sangat berhati-hati gitu. Mungkin saya kadang-kadang terlalu berani ngambil keputusan. Pak Edwin itu yang mengkoreksi. Apa kunci sukses Anda bisa match sama mereka? Nggak gampang loh, banyak orang yang bisa ini. Saya sendiri kepingin mau bisa berada bersama orang tertentu ini yang saya idolakan, tapi belum tentu bisa, Pak. Iya, itu memang kadang-kadang yang saya bilang tadi gitu, bahwa kita kalau mengalir aja itu kadang-kadang berlabuh ke dalam suatu situasional. Misalnya dari pertemanan dan kemitraan saya sama Pak Edwin, ketemulah mantan-mantan eksekutif dari Astra, dan di situ mereka memberikan kesempatan saya, dan itu peluang dengan sendirinya. Melalui teman-teman di investment banking, saya ketemu para pendiri Taruh Bersama maupun juga para pendiri dari Astra yang di MPM. Ini yang menjadi, ya kalau saya bilang memang di bisnis itu yang paling penting itu silaturahim. Networking ya, bahasa kerennya itu networking, tapi sebetulnya silaturahim, karena networking silaturahim sebetulnya ya. Ya, saya percaya bahwa saya percaya bahwa dengan mutual trust, silaturahim itu membawa rezekinya sendiri-sendiri, dan networking itu kelihatan sekali menjadi kata kunci. Anda dari kecil dilatih dengan disiplin untuk renang ya, dan saya tertarik statement ayahmu bahwa ketika menjawab pertanyaan, mengapa harus renang tiap hari? Supaya Anda jangan tenggelam segala waktu. Bagus, tenggelam itu bukan tenggelam di air, tapi dalam hidup juga barangkali. Betul. Good filosofi saya pikir. Ya, itu filosofinya survival. Renang itu satu-satunya sport, kata ayah saya, di mana kalau kita nggak melakukan apa-apa atau kita nggak berjuang itu, ya kita akan nggak survive, akan tenggelam. Nah, ini yang filosofi ini dipakai di bisnis juga, bahwa kalau bisnis itu sudah istilahnya kita nggak melakukan apa-apa, tidak melakukan inovasi, itu kita nggak akan bisa berdaya saing dan nggak akan bisa survive dalam keadaan dinamika bisnis yang betul-betul sangat-sangat tinggi daya saingnya. Saya ambil filosofi tersebut, sama seperti saya kebetulan hobi lari juga. Kalau lari itu mengajarkan kita bahwa di bisnis juga ada 4 filosofi. Satu adalah preparation. Kalau mau lari jarak jauh itu nggak bisa langsung lari, pasti sakit kakinya, harus pelatihan dulu, preparasi. Jadi kita menyiapkan business plan, kita bikinin case study dan lain-lain. Nomor 2 adalah speed. Kita dalam bisnis itu harus cepat ngambil keputusan, kita harus cepat mengambil tindakan. Kalau nggak momentum hilang. Opportunity itu hanya sekali datang. Peluang itu nggak akan 2 kali mengetuk pintu kita. Ketiga itu yang tadi saya sebutkan sebagai endurance, daya tahan dan punya napas panjang, karena bisnis ini nggak akan mungkin bisa bertahan kalau nggak napasnya panjang. Betul. Nah, bagaimana Saratoga ke depan, Pak? Sekarang kan sudah 14 tahun, bagaimana? Artinya sebagai founders dan sekarang CEO, mau dibawa kemana Saratoga ke depan? Saya rasa kita punya tanggung jawab ya, bahwa sebagai perusahaan investasi, kita harus membawa suatu perubahan yang secara transformatif dari ekonomi Indonesia. Kita melihat bahwa ekonomi Indonesia ini sedang bergerak
menuju ke hilirisasi, bergerak menuju ke ekonomi yang lebih mandiri pangan. Nah, Saratoga itu harus hadir dan ada di garda terdepan menciptakan kemandirian di Indonesia. Kedaulatan pangan, kedaulatan energi, daya tahan daripada ekonomi Indonesia, financial deepening, itu semua harus menjadi kontribusi dari Saratoga. Dan di mana posisi itu harus kita lakukan dari sekarang dengan tentunya melakukan investasi-investasi yang jitu di sektor-sektor yang memang kami memiliki rekam jejak yang baik. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Sandiaga Uno, CEO PT Saratoga Investama. Saratoga ke depan akan berusaha menjadi salah satu aktor yang membawa perubahan Indonesia ke level yang lebih baik. Kita jumpa lagi dalam CEO Talks berikutnya.